Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dia Hari Suryaningrum. Yang kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang membuat laporan konsolidasi, khususnya konsolidasi untuk neraca ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah penggabungan usaha, di mana penggabungan usaha ini adalah penggabungan usaha untuk induk dan anak perusahaan ya, untuk subsidiary. Jadi bukan untuk merger atau konsolidasi yang dibahas di bab 1, tapi misalkan di sini PT A, kemudian dan PT B ini berkonsolidasi menjadi PT A dan anak perusahaan. Ya. Jadi PT A dan PT B itu tetap berdiri, tetapi PT yang baru ini dibentuk karena adanya entitas akuntansi. Demikian. Nah, bagaimana pelaporannya? Seperti kita lihat di sini ada pelaporan khusus untuk induk dan ada pelaporan untuk anak perusahaan. Mohon maaf ya, ini coret-coretannya miring-miring. Jadi untuk induk dan untuk anak perusahaan. Dan kemudian ada konsolidasi. Jadi di advance ini mahasiswa harus bisa membedakan catatan untuk induk. Jadi untuk PTP punya catatan sendiri atau punya siklus akuntansi sendiri ya. Untuk PT parent ya. Kemudian untuk anak PTS itu punya catatan atau siklus akuntansi sendiri ya. Dan yang terakhir adalah untuk PT konsolidasi, di mana ini adalah untuk akuntansi, entitas akuntansi ya. Entitas akuntansi. Nah, entitas akuntansi ini itu punya catatan sendiri. Akibatnya apa? Antar entitas, kalau PTP mencatat atau membuat record, mencatat jurnal dan sebagainya, itu tidak akan mempengaruhi PTS dan tidak akan mempengaruhi konsolidasinya. Begitu juga dengan kalau PTS membuat catatan, maka tidak akan pengaruh ke PTP ataupun konsolidasi, karena sekali lagi masing-masing merupakan entitas yang tersendiri. Oleh karena itu, dalam advance ini mahasiswa harus bisa menempatkan dirinya apakah sedang mencatat di PT Indo, sedang mencatat di PT Anak, ataukah sedang mencatat di entitas akuntansinya. Masing-masing sendiri-sendiri. Jadi bisa membuat catatan untuk ketiga entitas ini. Itu yang penting bagi mahasiswa advance ya, untuk konsolidasi. Nah, seperti kita lihat di sini, pemilikan terhadap perusahaan anak itu bisa 90%, bisa 80%, terserah saja, atau bisa perusahaannya A, B, C, D, F, G, bisa 50 perusahaan, terserah ya. Nah, yang penting adalah kalau 80% ini disebut sebagai kepemilikan mayoritas ya, mayoritas, maka yang 20% ini adalah kepemilikan minoritas atau minor. Siapakah yang memiliki kepemilikan minor? Kepemilikan minor adalah kalau yang 80% itu dimiliki oleh P, 80% itu mayoritasnya adalah di PTP, ya, maka untuk yang minoritas itu bisa saja yang memiliki adalah si X atau si Y atau PT ABC misalkan. ABC ya. Bisa saja di sini ini X punya 10%, Y punya 5%, dan ABC punya 5%. Ini yang disebut dengan kepemilikan minoritas. Atau yang 5%-nya dimiliki sendiri oleh para pemegang saham PTS. Bisa saja ya. Nah, kalian harus bisa membedakan manakah kepemilikan mayor dan yang mana kepemilikan minor. Nah, kenapa ada kebijakan tentang konsolidasi? Karena tujuan dari laporan konsolidasi itu sebetulnya adalah untuk menyediakan informasi yang tidak dapat diberikan di laporan terpisah perusahaan induk ataupun anak. Jadi, di laporan konsolidasi nanti ada informasi yang tidak ada di informasi induk ataupun di informasi anak, apalagi di anak ya.
Oleh karena itu perlu dibuatkan laporan konsolidasi. Nah, kita contohkan di sini, jika akuisisinya adalah 100% pada nilai buku. Artinya apa? Artinya book value di sini itu sama dengan fair value, ya. Nah, diberikan di sini P mengakuisisi S dengan harga 80. Berarti investasi di S, ini ada investasi di S, itu adalah senilai 80. Nah, kalau ini adalah 100%, berarti nilai buku dari ekuitas S itu pasti adalah sebesar juga 80. Kita lihat, nah di sini nilai ekuitas atau nilai buku net asset dari S atau sama dengan nilai ekuitas adalah sebesar 80. Nah, bagaimana mengkonsolidasikannya? Mengkonsolidasikannya adalah secara konsolidasi adalah penggabungan PTP dan S. Nah, kalau ada kata-kata atau akun investasi di S, padahal S-nya sendiri ada di dalamnya, berarti kan investasinya sebetulnya nggak ada, karena sudah ada dalam dirinya sendiri, atau dalam konsolidasinya. Oleh karena itu, secara konsolidasi, ini harus dienolkan, ya. Jadi, secara konsolidasi investasi harus nol. Nah, rekening lawannya adalah nilai buku ekuitas itu tadi, yaitu 60 dan 80. Sehingga secara konsolidasi yang muncul adalah semua akun-akun yang ada di ekuitas induk. Ini semua ada di ekuitas induk. Jadi bukan di ekuitas anak, sudah dieliminasi. Bagaimana konsolidasi entirnya? Ini dia konsolidasinya. Konsolidasinya adalah mengeliminasi induk, yaitu investment, dieliminasi dengan rekening resiprokal, yaitu ekuitas. Maka eliminasinya adalah modal saham atau capital stock di anak, ya kan, ekuitas anak yang dieliminasi dengan RE-nya, RE, dan lawannya adalah yang resiprokal, yaitu investment in S. Ini resiprokal, di sini ketemu 60.000. Dan di sini 20.000. Dan yang investasi di S adalah 80.000. Yang disebut sebagai rekening yang resiprokal, yaitu antara rekening investasi dan resiprokal dengan rekening ekuitas di S. Ini saling resiprokal, sehingga secara konsolidasian, ini konsolidasian ya, itu akunnya harus nol untuk investasi, dan untuk ekuitasnya yang dimunculkan dalam konsolidasi adalah hanya yang punyanya induk. Karena apa? Karena punyanya S ini sudah dieliminasi di sini. Jadi sudah didebet oleh entitas. Ini adalah yang membuat entitas akuntansi ya. Yang membuat adalah entitas akuntansi. Jadi kalau entitas P itu saya sebut sebagai entitas ke-1, entitas S itu adalah entitas kedua, maka entitas akuntansi ini adalah entitas ketiga. Kalau saya sebut entitas ketiga, berarti kita membahas, maaf ya, ini nggak punya pensil, pakai entitas akuntansi, sehingga pakai mouse ya. Oke, nah selanjutnya bagaimana kalau investasinya tadi menimbulkan ekses yang dialokasikan sebagai goodwill atau net asset yang tidak bisa diidentifikasi. Aset yang tidak bisa diidentifikasi. Nah, di sini P menginvestasikan 100.000. Padahal dikatakan ekuitasnya ini tetap ya, BV sama dengan book value sama dengan fair value. Nah, kalau book value sama dengan fair value berarti nilai investasi yaitu 100.000, ya kan? Nah, kurang 0,3. Ya sudah, dikurangi dengan nilai ekuitasnya 80.000. Aduh, sama dengan 20.000 adalah goodwill, ya kan? Nah, ini adalah sebagai goodwill. Oke. Nah, bagaimana goodwill ini?
dicatat untuk mengakuisisinya, ini adalah entitas akuntansi ya, lagi-lagi ini adalah entitas akuntansinya, yaitu entitas konsolidasian, dimana di sini dia akan membuat di kertas kerja konsolidasi, ini kertas kerja konsolidasi, KK konsolidasi ya, konsolidasi, itu kita akan debit, kelihatan di sini, ya, di debit ini modal, saham, RE-nya, dan yang resiprokal. Jadi mengeliminasi akun yang resiprokal, yaitu akun investasi dan akun ekuitas ya. Ekuitasnya, nah karena ada selisih, maka 20.000 ini diakui sebagai goodwill. Mudah bukan? Ini kalau kita buat ke neracanya, maka neracanya sekali lagi secara konsolidasian itu nilainya 0 ya di sini. Investasi harus 0. Kalau investasi masih ada angkanya, berarti salah melakukan eliminasi. Jadi melakukan adjustment dan eliminasinya nggak betul. Ditambah lagi di sini untuk ekuitas anak itu akan habis karena sudah dieliminasi, sedangkan yang akan muncul di konsolidasi hanya ekuitas induk saja. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau pemilikannya bukan 100% tapi 90% dan ada goodwill. Nah, disebutkan di sini P membeli 90% saham S dengan harga 90.000. Maka ada istilah yang namanya implied fair value. Nah, apa itu implied fair value? Implied fair value itu seperti ini ya. Kalau saudara itu misalkan ini anggap saja ini adalah pizza ya. Pizza. Nah, pizza ini kan bulat. Nah, pizza ini terdiri dari ada yang 10%. Nah, ini 90% tuh ini. 90%. Nah, 90% berarti kan di sini ini 10%, ya kan? 10%. Nah, padahal perusahaan induk atau POP itu membeli S itu 90% saja. Sekarang kalau ini pizza, boleh nggak kita beli 90%? Yang 10%-nya kita tinggal di tokonya. Nggak boleh kan? Berarti kalau perusahaan itu dibeli 90% dengan harga 90.000, maka kita harus menilai perusahaan secara keseluruhan atau 100%-nya. Ya. Jadi, kalau 90% itu mendapatkan 90.000 dengan harga 90.000, berarti berapakah 100%-nya? Inilah disebut sebagai nilai fair value yang diimplikasikan. Ya. 100%-nya adalah 90.000. 9 ya. 90.000 dibagi dengan 90%. Bisa ya? Atau sama dengan 100.000. Inilah disebut sebagai fair value yang diimplikasikan. Nah, ketika fair value-nya adalah 100.000, ini fair value yang diimplikasikan, dan nilai buku yang diambil alih yang sama dengan fair value. Jadi dikatakan bahwa nilai buku sama dengan fair value, yaitu sebesar 80.000, maka akan muncul atau ada selisih antara nilai investasi dengan nilai wajar, maka selisihnya adalah goodwill. Ya, ini GB. Saya singkat saja, goodwill sebesar 20.000. Oke. Nah, bagaimanakah eliminasinya? Ekuitas ini ya, BV sama dengan fair value ya. FV. Ini dia. Saya tambah bahwa dari modalnya, ini sekali lagi mengeliminasi, ini untuk perusahaan yang entitas akuntansi ya.
melunasi resiprokal, yaitu rekening investasi dan rekening ekuitas. Investasinya adalah 90.000, sementara ekuitasnya adalah 60 dan 20. Nah, ingat 90.000 tadi hanya 90%-nya, maka ada 10%, yaitu 10.000 yang merupakan hak minoritas atau NCI. Jadi kita lihat di sini total ini adalah 100.000, yaitu nilai yang diimplikasikan tadi. Ya. 100.000. Sementara selisihnya itu merupakan goodwill. Ya. Nah, kita lihat juga di sini selalu ya, kalau konsolidasi, saya selalu mengulang-ulang, investasi harus 0. Ya. Nggak boleh ada investasi karena sudah dieliminasi. Dan kemudian untuk ekuitas anak juga dieliminasi, dan akhirnya yang diakui pada konsolidasi hanya ekuitas induk saja. Dan jangan lupa, karena ini kepemilikannya hanya 90%, maka ada NCI di neraca sebesar 10.000. Yaitu 10% dari ini tadi total 60 tambah total 100.000 dikalikan 10%, ketemulah NCI-nya 10.000. Nah, apa sebetulnya NCI? Nah, NCI tadi itu menyebutkan disini merupakan merepresentasikan ekuitas investasi dari stockholder yang merupakan afiliasi dari induk. Artinya apa? Tadi kalau 90% ini dimiliki oleh induk, punyanya induk, PTP ya, PTP, maka yang 10% itu dimiliki oleh perusahaan lain atau oleh perusahaan S sendiri. Ini bisa dimiliki oleh perusahaan lain ya, untuk investor lain atau afiliasi investor lainnya. Tadi bisa PTA, bisa PTB, bisa Tuan X, bisa Tuan Y, atau malah 10% ini dimiliki oleh S sendiri, subsidiarinya sendiri. Itu bisa. Jadi inilah yang dikatakan 10% ini, yaitu hak minoritas, merepresentasikan kepemilikan dari pemegang saham minoritas. Nah, sekarang contoh lain tentang konsolidasi, ini adalah 31 Desember 2016 atau 1 year acquisition, jadi 1 tahun setelah akuisisi. Kalau ini 31 Desember 2016, berarti akuisisinya pastinya adalah Januari atau 31 Desember 2015 ya, atau 1 Januari 2016. Nah, kita lihat di sini sudah ada P dan S-nya dan akun-akunnya serta sudah sama ya debit kreditnya. Nah, ini asumsinya P mengakuisisi 90% di S 1 Januari 2016, betul kan? 1 tahun tadi, 1 tahun kemudian, dengan harga 90.000, di mana S memiliki ekuitas adalah 80.000. Kemudian ada juga utang dagang. Di S punya utang dagang ke P, berarti di P punya tagihan atau piutang dagang ke S. Artinya di sini ada rekening yang resiprokal untuk hutang piutang ya. Jadi resiprokal untuk hutang piutang. Resiprokal. Untuk utang piutang. Begitu juga selama tahun 2016, ternyata S memiliki laba 40.000 dan declare. Jadi belum membayar ya, masih mengumumkan. Nah, kalau masih mengumumkan berarti masih diakui sebagai utang piutang dividen ya kan? Utang dividen untuk perusahaan yang mengumumkan, dan lawannya adalah versusnya adalah piutang dividen. Jadi sini ada rekening yang timbal balik juga. Piutang dividen. Ya. Jadi rekening-rekening yang resiprokal ini atau timbal balik ini harus dieliminasi pada saat membuat kertas kerja konsolidasi. Kembali lagi, belinya adalah 90.000 dengan kepemilikan 90%, maka diimplikasikan nilai wajarnya adalah sebesar 100.000. Karena nilai buku sama dengan nilai wajar 80.000, maka ada goodwill sebesar 20.000. Nah, bagaimanakah akuisisinya? Nah, kita lihat
Ini adalah menghitung investasi di S. Nah, yang menghitung investasi di S adalah PTP atau investor. Jadi di sini setiap kali ada bahasan tentang investasi di S, maka pikiran kita adalah perusahaan tadi adalah investor. Sementara yang di investor namanya investi ya. Yang diinvestasi oleh investor itu adalah investi. Jadi ini untuk perusahaan investor. Kita lihat investasi awal adalah 90.000. 90.000 diperoleh dari itu tadi. Ini pada saat awal investasi adalah 90.000. Kemudian S melaporkan laba 40.000. Betul nggak? Kalau dia 40.000, berarti hak daripada si P hanya 90%-nya saja. Dividen yang dilaporkan adalah 20.000. Dilaporkan karena belum dibayar ya. Masih diumumkan. 20.000 kalikan 90%. Sehingga saldo akhir investasi adalah sebesar 108.000. Ingat, ketika kita bahas di bab 2 tentang catatan investor, investasi itu akan berubah karena adanya bertambah karena adanya laba, masih ingat? Earning. Kemudian akan berkurang karena adanya losses atau rugi atau beban. Dan akan berkurang karena adanya dividen. Ini harus selalu diingat. Jadi investasi berubah karena metodenya accrual ya. Laba nambah, ada laba nambah, ada rugi berkurang, dan ada dividen berkurang. Ini juga demikian. Ada laba nambah, ada dividen berkurang ya. Nah, bagaimanakah kita mengeliminasinya? Selalu eliminasi adalah rekening yang resiprokal, yaitu investasi dan ekuitas. Investasinya adalah 108. Dari manakah 108 tadi itu? Ini 108 investasinya sudah. Dan ekuitasnya adalah 60 dan 40 ada di soal tadi, dan ada goodwill 20.000. Sementara untuk NCI adalah 10%, itu dihitung dari total ini 120, ini totalnya ya. Dikalikan 10%, atau kalau untuk mayoritas ini totalnya dikalikan 90%. Nilainya akan sama saja. Semacam ini ya. Nah, ini adalah untuk mengeliminasi rekening resiprokal karena tadi ada hutang piutang dividen dan ada hutang piutang dagang. Ada di soal, dividennya masih diumumkan saja. Karena dieliminasi berarti utang harus didebet, piutang harus dikredit. Semacam itu. Dan ini neracanya ya. Sudah lihat di sini, jurnal A adalah mengeliminasi. Jadi yang A itu adalah jurnal untuk eliminasi. Ingat ya, ini yang membuat adalah siapa? Ya, yang membuat adalah entitas akuntansinya. Eliminasi akun resiprokal. Yaitu maaf ya. Yaitu investasi dan resiprokalnya adalah ekuitas. Nah, ini dia. Nah, jangan lupa di laporan konsolidasi itu selalu investasi harus 0 ya, tanpa ada angkanya karena sudah dieliminasi. Kemudian goodwill dimunculkan karena ada jurnal tadi memunculkan goodwill. Jadi setelah ini memunculkan goodwill plus memunculkan adanya NCI ya. Plus NCI. Ini dia. Nah, kalau jurnal selanjutnya, jurnal B dan C itu adalah untuk resiprokal utang piutang. Ya. Utang yang resiprokal dengan piutang. Ini dia. Sekali lagi, capital stock atau ekuitasnya yang ada hanya ekuitas induk. Muncullah ada NCI sesuai jurnal sebelumnya ini.
Ini ya, NCI-nya ada 12. Sama ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata ada aset yang bisa diidentifikasi? Jadi excess tadi, soal sebelumnya kan excess-nya selalu adalah goodwill. Nah, di sini ada aset yang bisa diidentifikasi, artinya book value, jadi BV, itu tidak sama dengan fair value. Bisa mengalami undervalue atau tidak terlalu rendah, atau bisa mengalami overvalue dinilai terlalu tinggi. Contoh soalnya di sini pada 31 Desember, ingat ya, ini 31 Desember 2016, P mengakuisisi 90% S dengan ini 5.200.000 kas dan 100.000 lembar saham, nilai nominal $10 dan nilai pasarnya adalah 5 juta. Berarti investasinya terdiri dari kas sebesar 5.000, betul? Ditambah saham yang nilai pasarnya, kasnya 5.200 ya. Saham yang nilai pasarnya adalah 5 juta. Sehingga total investasinya adalah 10.200. Ya. Nah, ketika total investasi 10.200, padahal ini adalah untuk menginvestasi 90%, maka kita harus mencari lagi nilai fair value yang diimplikasikan, nilai wajar yang diimplikasikan, yaitu sebesar 10.200.000 dibagi dengan 90% atau 11.333. Nah, 10.200.000 itu kita catat oleh P. Karena ini catatan P, maka kita harus ingat di bab 2, yaitu catatan untuk investor. Karena P adalah induk yang melakukan investasi. Jadi ini adalah catatan untuk investor, ya. Jangan lupa itu. Investor kita mencatat dengan investasi sebesar 10.000, di mana investasinya 10.200 ini dengan membayar kas 5.200.000 dan ada sahamnya terdiri dari 100.000 lembar tadi. 100.000 lembar, nominalnya adalah 10 per lembar. Ini dikalikan 10. Ketemunya adalah 1 juta atau 1.000. Ingat, harga pasar tadi adalah 5 juta, sehingga ada TMD sebesar 4 juta atau additional paid and capital. Tambahan modal disetor sebesar 4 juta atau 4.000 karena dalam ribuan. Selanjutnya, di soal juga ada ini, biaya investasi. Jadi P membayar biaya investasi sebesar 200.000. Jurnalnya sama, masih seperti di bab 2, yaitu beban investasi pada kas sebesar 200 dalam ribuan. Nah, ini adalah selisih nilai buku dan nilai wajarnya. Ada yang undervalue dan ada yang overvalue. Yang undervalue kenapa? Karena nilai bukunya ternyata cuma 500, dicatatnya 500, tetapi nilai wajarnya adalah 600. Berarti secara nilai buku dinilai terlalu rendah atau undervalue. Begitu juga dengan di sisi liabilitas. Untuk utang dagang sama, tetapi untuk utang vessel atau notes payable, utang vessel itu ada terjadi overvalue ya, overvalue. Nah, nilai ekuitas secara BV atau nilai buku ekuitas itu adalah ini, yaitu sebesar tadi 5.900.000. Nah, bagaimanakah alokasinya untuk ini? Kita di sini, secara investasi, nilai fair value yang diimplikasikan adalah sebesar 11.333, yaitu dihitung 100%-nya ya. Dan BV-nya adalah sebesar 5.900.000. BV dari net asset adalah ekuitas 5.900, maka ada total excess fair value dibandingkan dengan book value 5.433. Nah, 5.433 ini sesuai bab 1 kemarin dialokasikan kepada net asset yang bisa diidentifikasi. Net asset berarti ada aset dan ada liabilitas yang bisa diidentifikasi. Itu yang pertama, betul? Nah, yang kedua itu dialokasikan sebagai goodwill kalau ada. Atau dalam kasus bab 1 itu bisa juga terjadi gain bargain ya. Ini kedua. Nah, alokasinya semacam ini. Mari kita lihat perhitungannya, ini dia.
10.000 adalah nilai investasinya untuk 90%, dihitung 100%-nya menjadi 11.333 dikurangi dengan nilai buku dari ekuitas atau net asset dari perusahaan S, perusahaan anak yang diakuisisi atau investi, maka ada ekses sebesar 5.433. Nah, ekses ini alokasinya harus sama dengan alokasi di sini. Ya, alokasi dari aset. Dialokasikan kalau under itu ditambah, kalau over itu dikurangi. Tetapi untuk sisi liabilitas itu diperlakukan kebalikan dari aset, yaitu kalau over berarti ditambah, kalau under dikurangi, kebalikan ya. Nah, 1.100.000 ini adalah net aset yang bisa diidentifikasi. Sisanya itu merupakan goodwill, yaitu aset yang tidak bisa diidentifikasi ya, goodwill ya. Ini sudah kita ulang. Nah, bagaimana eliminasinya? Yang mengeliminasi adalah perusahaan entitas akuntansi ya. Ini entitas akuntansi atau kesatuan ketiga tadi. Entitas akuntansinya, yaitu atau perusahaan yang ketiga ya, perusahaan satu induk, perusahaan kedua anak, entitas ketiga adalah entitas akuntansi. Dimana sekali lagi mengeliminasi yang resiprokal. Resiprokalnya adalah investasi dan ekuitas. Jadi jurnal ini, eliminasi A ini akan kita gunakan nanti sampai AKL 2 ya. Nah, kita lihat 4.000, 1.000, dan 900 adalah ekuitas atau net asset dari S, dan 10.000 adalah investasinya, dan 544 adalah ekses yang belum diamortisasi. Perhatikan di sini ada ekses yang belum diamortisasi sebesar 5.433. Nah, sedangkan NCI itu dihitung dari total debit ini dikalikan dengan 10%. Ya. Atau total debit dikalikan 90% adalah mayoritas investasi, total debit dikalikan 10% adalah NCI minoritas. Oke. Nah, jurnal B adalah untuk mengalokasikan. Jadi dari semua tadi ekses yang belum diamortisasi itu dialokasikan ke persediaan tanah, bangunan, kemudian utang wesel, dan peralatan. Ini adalah aset yang bisa diidentifikasi. Karena masih lebih, muncullah aset yang tidak bisa diidentifikasi, yaitu goodwill. Ini neraca konsolidasi 31 Desember. Ya. Tadi investasinya adalah 31 Desember ya. Nah, karena investasinya 31 Desember dan neracanya 31 Desember, maka ekses tadi ini yang belum diamortisasi itu masih belum diamortisasi semua, jadi masih utuh sebesar 5.433 yang dialokasikan 100, 200, dan seterusnya. Sekali lagi, untuk konsolidasi, jangan lupa di sini nilai investasi harus 0, ya, tidak boleh ada angkanya. Ya. Jangan sengaja di nol kan, ini kan di debit 10.200, di kredit 10.200, jadinya 0. Kemudian untuk ekuitas, yang ada hanya ekuitas induk. Ekuitas anak sudah dieliminasi. Goodwill dimunculkan, yang tadi under over ditambahkan di sini di aset maupun liabilitas yang bisa diidentifikasi, dan jangan lupa memunculkan NCI. Jadi saldo NCI per 31 Desember adalah 2016 ya, adalah 1133. Ya. Nah, bagaimana dilanjutkan kalau tahun 2017? Di tahun 2017, S itu punya net income sebesar 800. Jadi kelanjutan dari kasus P dan S ya, PAM dan SAN. P sendiri memiliki laba terpisah, jadi labanya sendiri karena ini excluding, tidak termasuk pendapatan dari S, adalah sebesar 2523,5, dan dividen yang dibayarkan untuk tahun 2017 ini dibayar, berarti sudah bukan piutang lagi, adalah S membayar dividen 300, P membayar dividen 1.500. Sedangkan untuk ekses yang diamortisasi itu seperti ini, ada under dan over. Untuk persediaan yang under value itu sudah terjual di tahun 2017. Sehingga ketika kita membuat laporan untuk 31 Desember 2017, laporan konsolidasi 31 Desember 2017, maka persediaan yang dinilai terlalu rendah tadi sudah tidak ada. Sehingga eksesnya juga tidak ada. Sementara untuk tanah,
ini masih ada, still held, jadi tanahnya belum dijual, masih ada, berarti tidak dilakukan amortisasi karena tanah itu bukan aset yang disusutkan. Sedangkan bangunan itu masih dimiliki juga, punya masa manfaat 40 tahun, dan peralatan yang over value memiliki masa manfaat 5 tahun. Dimulai sejak 1 Januari 2017, karena tadi kan akuisisinya adalah 31 Desember 2016, itu dihitung amortisasinya mulai dari Januari 2017. Sedangkan untuk utang vessel itu ternyata sudah retired, artinya sudah ditarik atau sudah dilunasi di tahun 2017, sehingga ekses di not payable atau utang vessel ini juga sudah tidak ada. Goodwill-nya tidak diamortisasi. Nah, bagaimanakah kita menghitung eksesnya? Ini adalah ekses yang tidak diamortisasi atau yang belum diamortisasi per 31 Desember 2016. Sudah lihat ini nilainya adalah 5433 kan? Masih sama ketika pada saat akuisisi. Yaitu untuk tanah UUU dan OO ya. Tadi sudah dibahas. Nah, untuk tanah 100 ini karena tadi dikatakan tanah tadi sudah terjual. Persediaan tadi sudah terjual. Nah, karena sudah terjual persediaannya, maka amortisasinya adalah seluruhnya. Jadi secara ekses dia sudah nggak ada lagi, 0. Sehingga diamortisasi semua. Sedangkan untuk tanah masih dimiliki, sehingga masih ada 200 di tanah yang ada di ekses. Amortisasinya 0 karena tidak dilakukan penyusutan terhadap tanah. Sementara bangunan tadi punya masa manfaat sebesar 40 tahun. Berarti ini dibagi 40. Ya. Dibagi 40 ketemu 25 sebagai amortisasinya, sehingga yang belum diamortisasi adalah 975. Untuk equipment tadi umur equipmentnya ada 5 tahun, maka dibagi 5. 300 dibagi 5 dan 60, sehingga ini over value, maka masih ada yang belum diamortisasi adalah 240. Goodwill tidak diamortisasi tetap 4333, sehingga per 31 Desember ekses yang belum diamortisasi adalah sebesar 5268. Sementara amortisasinya adalah ini, yaitu sebesar 165. Misalnya total amortisasinya 165. Atau 5433 dikurangi 165 sama dengan 5268. Nah, bagaimanakah menghitung income from S? Sebelum itu, siapakah yang menghitung income from S? Yang menghitung income from S adalah PT Induk ya, yaitu PTP sebagai investor. Sebagai investor dengan metode ekuitas, dia harus mencatat dengan metode konsolidasi satu baris. Masih ingat, satu baris adalah satu baris di neraca dan satu baris di laba rugi. Neracanya investasi bertambah, berarti di laba rugi pendapatan investasi juga bertambah. Nah, kita lihat bisa menghitungnya dengan cara 100% dulu. Tadi PTS melaporkan laba 800 kan? Ini tadi soalnya. Ini dia. Laba S adalah 800. Ya. Dilaporkan ini 800. Kemudian jangan lupa untuk aset yang over value tadi kan di alokasinya itu kan dikurangi, ya kan? Ketika alokasinya dikurangi, maka amortisasinya harus ditambah. Yang berkurang ditambah, sehingga nanti akhirnya jadi 0. Begitu juga untuk persediaan atau bangunan. Ini bangunan maksudnya sama seperti equipment karena disusutkan. Bangunan tadi alokasinya adalah ditambah, maka amortisasinya harus dikurangi, dikurangi. Jadi kalau alokasinya ditambah, maka amortisasinya harus dikurangi. Kalau alokasinya dikurangi, maka amortisasinya harus ditambah supaya nanti hasilnya 0. Seperti itu, dapat kreditnya. Nah, ketika ini 100%, tadi jangan lupa ini adalah amortisasi dari ekses 165, sudah kita lihat di sini, ini 165 ya, betul. Dikurangi, maka pendapatan dari S setelah disesuaikan dengan akun-akun yang ekses, sisa 635, ini 100%. Karena P hanya memiliki 90%, maka 635 ini dikalikan dengan 90%. Ketemunya adalah 571,5. Itu adalah income from S yang dicatat oleh P sebagai investor. Cara lain
adalah dengan mengalihkan semua ke 90%. Jadi 90% kalikan 800 ketemu 720. Kemudian ini 300 dibagi 5 kalikan 90%, semua kalikan 90%, maka hasilnya akan sama saja, yaitu 571,5 ya. Nggak beda. Bagaimana dengan NCI? Sekali lagi, NCI itu adalah kepemilikan, menunjukkan kepemilikan dari pemegang saham minoritas. Nah, minoritas NCI tadi awal adalah 13113, ini adalah 31 Desember 2016 atau identik dengan 1 Januari 2017 sebesar 1133. Tadi di sini masih ingat? Ada di atas, ini dia. Per 31 Desember 2016 di atas ini ya. Itu NCI-nya adalah 1133. Nah, NCI ini kalau investasi berubah 90%, maka NCI akan berubah sebesar 10%. Nah, perubahannya ada net income bertambah NCI-nya, kemudian ada amortisasi ekses, fair value 165 dikalikan 10%, dan ada dividen juga dikalikan 10%. Semua adalah minoritas 10%. Maka ketemu NCI akhir adalah sebesar ini, 1166,5. Atau dengan cara lain menghitung NCI adalah dengan menjumlahkan ekuitas, ini adalah ekuitas dari PTS pada akhir periode ditambah dengan ekses yang belum diamortisasi pada akhir periode. 5268 tadi adalah ekses yang belum diamortisasi, ini dia. Kita lihat ke atas, ini dia. Ekses yang belum diamortisasi itu ini pada 31 Desember 2017. Nah, kita jumlahkan dengan ekuitas, kemudian kita kalikan 10%, maka hasilnya akan sama. Ini adalah cara lain untuk mencari NCI. Begitu juga untuk investasi di S. Untuk investasi di S, kalau yang di sini adalah minoritas 10%, maka investasinya adalah yang 90%. Caranya sama. Ini juga ekuitas S ditambah dengan ekses yang belum diamortisasi dikalikan 90%. Hasilnya akan sama saja. Atau dengan cara, masih ingat investasi itu berubah karena investasi ini berubah karena adanya laba, earning, ya kan? Atau karena adanya rugi, losses, atau karena adanya dividen. Nah, kalau investasi awal adalah 10.200, ya kan? Ingat? Berubah karena laba, berarti income from S ditambah dengan income from S, yaitu ini. Income from S adalah 571,5. Kita jumlahkan dengan 571,5. 1,5 dikurangi dengan dividen. Dividennya adalah ini 270. Maka hasilnya juga akan sama, yaitu sebesar 10.501,5. Bisa ya? Akan sama apapun cara yang digunakan atau perhitungannya. Ini jurnalnya untuk mengeliminasi, sekali lagi, jurnal A itu selalu mengeliminasi akun yang resipokal, yaitu akun untuk investasi dan untuk ekuitas ya. Investasinya adalah 10.501,5, ekuitasnya adalah ini, dan ini adalah ekses yang belum diamortisasi pada akhir periode, dan NCI-nya dikalikan 10%. Nah, ini 10%. Kalau yang di sini 90%. Jadi mayoritas 90%, minoritas 10%. Dari total modal dan total ekuitas anak plus ditambah ekses. Jurnal B adalah untuk mengalokasikan. Jadi unamortized excess ini dialokasikan karena tanah masih ada 200, bangunan masih ada 975, dan peralatan masih harus tadi over value 240 harus dikurangi.
goodwill-nya masih ada sebesar 4333 ya. Oleh karena itu kembali lagi ini jurnalnya masih sama saja. Untuk jurnal A adalah mengeliminasi akun-akun yang resiprokal, yaitu akun investasi. Investasi selalu ini tadi saldonya adalah 10.501 dikurangi dengan 10.501,5. Jadi akhirnya secara konsolidasi akun investasi ini konsolidasi, akun investasi di S itu harus 0. Sedangkan secara ekuitas yang muncul hanya ekuitas induk. Nah, ekuitas anak sudah dieliminasi, yang eliminasi tadi menghasilkan adanya NCI yang merupakan hak dari pemegang saham minoritas. Ya. Nah, bagaimana dengan untuk konsolidasi untuk laporan laba rugi? Nah, konsolidasi untuk laporan laba rugi itu detail, akan tampak dari detail-detail yang digabungkan antara induk dan anak. Nah, selisihnya jika terjadi selisih itu ini diakui ini sebagai NCI share. Jadi kalau di neraca ya, di neraca untuk konsolidasi nanti ada akun yang namanya NCI, maka di laporan laba rugi ada akun yang namanya NCI share. Muncul akun yang namanya NCI share, di mana NCI share itu sebagai pengurang laba. Kenapa pengurang? Karena yang dihitung ini kan konsolidasi 100% ya. Tadi kan di 100% kan. Dikurangi dengan milik. Ini adalah laba yang menjadi milik pemegang saham minoritas. Inilah informasi yang tidak bisa ditambahkan pada induk di laporan yang terpisah induk dan anak. Induk nggak ada tentang hal itu, nggak ada goodwill dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk penggabungan laporan laba rugi kita bahas di chapter 4 ya. Saya kira itu untuk ini, dan tugas sudah selesai chapter 3. Untuk tugas kelas ini melanjutkan perusahaan PAM dan SAN ya. PAM dan SAN tadi, yang tadi masih transaksinya di tahun 2017, itu ini. Ya. 31 Desember 2017, itu kondisinya seperti ini. Ada investasinya masih 10.501 di P. Kemudian secara konsolidasi masih ada NCI sebesar 166 dan ada ekses sebesar 5268. Nah, ini dilanjutkan untuk tugas kelas ya. Atau saudara bisa lihat di e-book Exhibit 39 halaman 99, di mana untuk tahun 2018 itu sekarang S melaporkan laba 700 dan P melaporkan laba terpisah 1,8, dan dividen yang dibayarkan S 200.000 dan P 1 juta. Diminta ABCDE saudara kerjakan sesuai dengan melanjutkan kasus contoh yang ada di buku, yaitu perusahaan PAM dan SAN yang diakuisisi sebesar 90% di 31 Desember 2016. Oke. Nah, di bab ini juga ada namanya push down accounting ya. Akuntansi ini sama juga akuntansi untuk investor terhadap perusahaan yang diinvestasikan, hanya saja yang mencatatnya adalah perusahaan anak. Nah, untuk push down accounting tidak saya bahas karena untuk pengetahuan saja saudara bisa membaca sendiri bukunya. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan pada tatap muka kelas atau ditanyakan di komen atau di tempat manapun saudara ingin bertanya pada saya ya. Untuk push down accounting, yang penting adalah untuk tugas kelas kali ini melanjutkan neraca ini 31 Desember dilanjutkan dengan laba dan seterusnya di tahun 2018. Saya kira itu paparan saya untuk bab 3, yaitu konsolidasi awal ya, membuat laporan konsolidasi khususnya untuk konsolidasi neraca saja. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.